kita mulai ya. Fadal min fadlik Ustazah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marri zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzahu anil jismiyah wal jihati wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Ayah Sofia dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi di YouTube channel Malaf Center Ayah Sofia bersama saya Niro Khairunisa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, ngabuburit kali ini, kita berjumpa kembali pekanan bersama Ustadz Ahmad Kainama tentunya. Dan tema yang kita usung pada sore hari ini yakni Yesus wafat atau tidak pernah wafat. Nah, untuk tema yang kita usung pada sore hari ini, jika ada pertanyaan dari sahabat Ayah Sofia dimanapun Anda berada, langsung saja chat di live chat kita di kolom komentar. Kemudian insya Allah akan saya bantu baca dan dijawab oleh Ustadz Ahmad Kainama. Nah, sebelum itu kami pertegas kembali, ini adalah diskusi bersama, bukan untuk berdebat dan sebagainya. Jadi tetap pantau ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Baik. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama-sama Tuan Guru kita di sini telah hadir Ustadz Ahmad Kainama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah akhirnya kita ketemu lagi di acara ngabuburit Ayah Sofia bersama Kainama. Kemarin itu saya mohon maaf juga karena biasanya ngabuburit itu hari Rabu, tapi kita undur hari ini karena ada masalah teknis. Kepada para pemirsa, Tuan dan Puan guruku, Ustadz wal Ustazah, akhi wal ukhti, muslimin wal muslimat, rahimakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, barakallah. Demikian Ustazah. Waalaikumsalam Ustadz. Terima kasih banyak juga. Kemarin juga kita ada kendala Ustadz. Jaringannya kurang. Iya, sohih. Iya, betul. Untuk kesempatan kali ini, Ustadz, saya tanya dulu dong, gimana kabarnya? Oke. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saya bersama keluarga dalam keadaan sehat dan insya Allah Ustazah Niro, Ustadz Ilham, Ustadz Arin, Ustazah Ririn, Ustadz siapa? Ustadz siapa? Satipung. Yang suka temani saya di Jakarta nih. Ya, Ustadz Ipung bersama keluarga dan Ustadz Fasko. Lalu Ustadz Fitrah. Wah, semua di Ayah Sofia, Allah sayang Allah berkahi, dan juga tentu saja para pemirsa setia Ayah Sofia Channel. Allah sayang Allah berkahi. Demikian Ustazah. Baik Ustaz. Alhamdulillah, sumringah sekali itu wajahnya. Bercerah. Wah, saya senang sekali karena kita mulainya sudah jam 16 lebih 17 menit. Makin dekat buka puasa. Baik Ustaz. Barakallah. Kita sapa-sapa dulu Ustaz. Insyaallah. Sahabat kita yang menonton. Baik, ya. Sahabat Ayah Sofia dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, saya akan menyapa-nyapa dulu ini sahabat yang sudah menonton live streaming kita sore hari ini. Ini dari kota mana saja, kemudian dari negara mana saja, dan menonton bersama siapa? Coba chat di live chat, akan saya bantu baca. Insyaallah. Assalamualaikum. Wah, ini yang awal ada Semarang hadir. Jepang ada Ustadz ini, Jepang menyimak, alhamdulillah. Jepang? Iya. Wah, genki desu. Ya, genki desu kah? Allahu Akbar, insyaallah genki semua di sana. Alhamdulillah, Pekanbaru. Dozo yoroshiku. Kemudian Pekanbaru, barakallah.
Bau-bau buton, Ustadz. Bau. Oke, bau. Saudaraku di bau. Allahu Akbar. Tapin Allah. Kalsel. Bantar Kalimantan Gebang. Selatan. Oh, ini Medan tempat Semarang. Medan. Horas. Assalamualaikum. Medan. Malaysia sudah hadir. Malaysia, brother and sister, tuan dan puan guruku di Malaysia. Allah sayang, Allah berkahi. Medan. Oke, tadi sudah Horas. Siap. Oh ya, banyak ini dari Medan ternyata. Ya. Baik. Terima kasih sahabat Sofia dimanapun Anda berada. Mari kita sekarang dengarkan bersama-sama kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Ustadz, tema yang kita usung pada sore hari ini yakni Yesus wafat atau tidak pernah wafat. Nah, Insyaallah. Untuk pertanyaan kali ini, saya akan bertanya kepada Ustadz Ahmad Kainama sebagai seorang kristolog. Nah, untuk penjelasan kali ini, itu mungkin ada teman-teman sahabat Sofia yang belum tahu tentang Yesus itu sebenarnya wafat atau tidak pernah wafat. Nah, kita akan mengkaji bersama dengan Ustadz Ahmad Kainama. Saya akan bertanya kepada Ustadz Ahmad Kainama terkait tema yang kita usung pada sore hari ini. Insyaallah. Mungkin bisa saya persilakan langsung. Tafadhol Ustadz. Syukran katsiran jazakallahu khairan Ustazah Niru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Sadaqallahul adzim wa shadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ustazah Niru, Ustadz Arin, Ustadz Ilham, dan semua para Ustadz Pasko di Ayah Sofia, Ustadz Ipung, Ustazah Ririn, Ustadz Fitrah, dan semuanya. Dan tentu saja yang sangat aku sayangi dan aku hormati, aku cintai, aku doa, para pemirsa Ayah Sofia, dimanapun Anda berada, muslimin wal muslimat, rahimatullah, dan tentu saja juga akhi wal ukti, yang disayangi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah Siska, Ustadz Terno, Ustadz Abah Asep di Bandung, Ustazah Yin di Bandung juga, para tuan dan puan guruku di Kalimantan, di Sulawesi, di Ambon, di Seram, di Papua, di Medan, di Batam, di Aceh, di Lampung, Ustadz Safrudin di Bekasi. Semualah, aku minta maaf kalau satu-satu aku lepas lupa. Ya. Barakallahu fikum. Semuanya disayang dan diberkahi Allah. Insya Allah ada juga keluargaku di negeri Belanda yang menyaksikan acara ini, dan juga di Inggris, di Birmingham, dan di Amerika Serikat, di Kanada, di Malaysia, Brother Lim dan saudara di sana, di Brunei Darussalam, di Singapura, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Allah sayang, Allah berkahi semua. Sebelum kita mulai, Ustazah boleh didekatkan dulu ya. Ini tulisannya terbaca ya, tidak terbalik ya Ustazah ya? Iya, terbaca. Oke, baik. Boleh di screenshot 1, 2, 3, 4, 5. Syukran katsiran. Para pemirsa, kenapa saya selalu minta screenshot? Agar ini bisa menjadi jejak digital Kainama. Kainama dan para apologet muslimin wal muslimah di seluruh tanah air Indonesia. Sekali lagi, setiap apologet muslimin wal muslimah, termasuk apologet mu'alaf,
yang ada di seluruh tanah Indonesia yang diberkahi Allah ini, dan juga di seluruh muka bumi ini, tidak ada yang pernah menyerang, menghina, menistakan, menodai. Sekali lagi, garis bawahi ya, screenshot nih, direkam nih, ya supaya jadi jejak digitalnya kayak nama. Tidak pernah ada yang menyerang, menistakan, menodai, menghina iman, dogma, liturgia, kitab dari saudaraku tersayang dan aku hormati di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika, Kristen Katolik. Dengar itu. Jika ada jemaah yang tiba-tiba SMS kayak nama, WhatsApp kayak nama, telepon kayak nama, lalu maki-maki, lalu saya tanya balik, dari mana saudaraku Kristen dan Katolik dapat dasar untuk maki-maki kayak nama, mengatakan kayak nama, menghina dan menistakan, menyerang agama Kristen beserta Katolik dan juga kitab sucinya? Mana buktinya? Ini saya dapat dari channel YouTube Kristen. Ah, udah benar itu. Kenapa saya bilang benar? Karena memang itu niatnya channel Kristen. Cuplik-cuplik, potong-potong, dia kasih statementnya dia, lalu dia mulai bilang bahwa kayak nama Hagia Sophia, channel YouTube Hagia Sophia dan kayak nama beserta seluruh apologetik Islam itu menghina, menyerang, menistakan, menodai agama Kristen. Lalu orang-orang itu bilang, lalu aku harus bagaimana? Nonton Hagia Sophia. Kainama ditontonnya di Hagia Sophia. Kainama jangan ditonton di channel Kristen. Jemaat yang menonton acara ini. Jemaat yang menonton acara ini. Anda tidak usah kejang-kejang. Jemaat Kristen ya, jangan tidak usah kejang-kejang. Kalau memang Anda tidak suka dengan pemaparan Kainama, patahkan saja argumennya, gampang. Kainama nggak marah kok. Kainama nggak pernah menyerang, menghina, menistakan, nggak pernah. Bersama Hagia Sophia dan semua ustadz di Hagia Sophia nggak pernah ada niat. Lalu ada yang kirim begini, kenapa sih Hagia Sophia itu membahas tentang kristologi melulu? Hagia Sophia adalah lembaga mualaf. Kok ada yang tanya gitu? Jadi kalau kamu mau yang lain, porsinya lebih banyak tentang Al-Quran misalnya, ya silakan ke ustadz yang lain. Dengan segala kerendahan hati, kami bahagia dan bangga kalau Anda mencari ilmu di tempat ustadz yang lain, nggak apa-apa. Top, bagus, kami mendoakan. Tapi jangan minta gini, channel Hagia Sophia kebanyakan membahas tentang kristologi. Ya memang ini bidangnya. Orang-orang suka aneh-aneh ini. Kenapa Hagia Sophia selalu mengusik-musik Bible? Lah memang bidangnya kristologi Hagia Sophia. Gimana sih? Dan yang ada di dalam itu adalah orang-orang yang insya Allah membawa paparan kristologi pada ranah ilmiah. Demikian ya Ustazah. Jika kita sudah pegang ini, sudah pegang fondasi atau common sense agama samawi dan agama ardi, konsep dasar agama samawi yang berbeda dengan konsep dasar agama ardi. Jika sudah pegang ini, maka kita tidak ada lagi istilah tersinggung ya, atau marah-marah nggak jelas, kejang-kejang, maki-maki. Orang-orang Kristen masukkan komennya di Hagia Sophia hanya isinya maki-maki saja, bilang Kainama itu apalah, penipu, pendusta. Udahlah, tunjukin ijazah. Aduh, udah tahun 2022, udah nggak usah nanya-nanya ijazah lah, udah kelamaan lah, udah kuno itu. Ya, mari kita bahas ini aja. Ya, kalau sudah tahu ini, ya maka enak masuknya. Di bawahnya saya tulis nomor 7 adalah kita masuk ke tema Yesus mati. Konsep dasarnya ya, konsep dasar. Yesus mati dan Yesus tidak mati.
Ini dua-duanya punya konsep dasar. Ya, pelan-pelan ya. Konsep dasarnya ada dua, jadi sore ini kita lihat ya. Waduh, udah mau buka puasa lagi lapar-laparnya nih Ustaz K. Masa diajak kuliah? Ya. Kalau ketemu Kainama harus seperti orang kuliah. Jadi nggak dibilang asal ngomong. Ya. Kajian bersama Ustaz Kainama tuh supaya jangan dibilang kaleng-kaleng atau tipu-tipu, tidak. Ya. Harus ilmiah insya Allah. Ya. Konsep Yesus mati adanya di kekristenan 1A, adanya di kekristenan dan kekatolikan. B, adanya di Judaism. Judaism juga bilang Yesus mati. Lalu di C-nya itu nanti kita bahas. Yesus tidak mati hanya, ini dahsyat. Yesus tidak mati hanya ada di Al-Quran. Hanya ada di Islaman. Kenapa Yesusnya tidak mati? Karena orang Islam membuktikan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Muhammad SAW kepada umat tentang pemahaman Yesus itu siapa, dan ketika pemahaman itu sudah ada, bisa diterima oleh umat, maka nyatalah sekali lagi, maka nyatalah yang cinta Yesus cuma orang Islam. Surat An-Nisa ayat 157 dan 158. Ustaz, boleh tolong dibacakan? Ya. Ada dua konsep dasar yang berbeda, bertolak belakang, kontradik, kontras sekali. Orang Islam dibilang menghina Kristen, padahal cuma orang Islam yang cinta Yesus. Oke, mari kita mulai Ustaz. Surat An-Nisa 157, 158. 157 dulu dan 158. Itu udah bukti nyata ke awang-awang, itu sudah tidak ada lagi. Udah ya? Ya, itu An-Nisa. Ya, boleh. Oke. Saya bacakan ya Ustaz. Bismillah, min fadlik, Ustazah Niro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhanni wa ma qataluhu yaqina. Sadaqallahul azim. Artinya Ustazah bin Patrick. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Iya. 158 Ustazah. Waduh, saya senang sekali dibacakan Quran. Berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Barrafa'ahullahu ilaih wa kanallahu azizan hakimah. Allah. Artinya, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya Allah.
Sadaqallahul adzim. Ya, jelas ya. Sadaqallahul adzim. Jelas sekali, sangat jelas. Hanya Islam yang memuliakan Yesus. Kenapa? Yesus tidak dihinakan. Ketika ada istilah mati di situ, maka Yesus menjadi satu sosok manusia yang powerless, yang apa ya? Yang tidak mampu berbuat apa-apa. He can do nothing and he was not, dan dia bukanlah seseorang yang Nabi Allah hasil dari kalimatullah, hasil dari kun fayakun, kata-kata Allah maka jadilah. Jadi apa ya? Apa powerless apa ya? Jadi sangat tidak dihargai Nabi Allah ini. Ketika ada statement benar Yesus mati, maka sebetulnya orang itu sedang menghina Yesus. Menghina Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah seorang nabi yang bermohon kepada Allah. Ya Allah, jikalau mungkin cawan ini lalu daripada. Sekali lagi, Yesus adalah Nabi Allah yang bermohon kepada Allah dalam keadaan takut. Sekali lagi, dalam keadaan takut. Sampai ketika dia melakukan doa itu setelah sholat itu. Ketika beliau sholat itu, lalu menaikkan tangannya, menengadah ke langit itu. Dia keringatnya bagaikan tetes-tetes darah yang jatuh ke atas tanah di taman Getsemani. Jaraknya kurang lebih 2 kilometer. Direkam ya, saudara Kristen yang nonton, jangan cuma maki. Gak ada guna. Gak ada guna. Ikutin ini, insya Allah. Ya, para jemaah muslimin wal muslimat rahimahullah, saudaraku sayang, akhi walu. Saya pelan-pelan. Yesus menengadahkan tangannya sebagai Nabi Allah di Taman Getsemani di seberang Sungai Kidron. Jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari tempat Jesus Last Supper atau makan malam sebelum Paskah, sahur, Last Supper. Dinner dalam bahasa Inggris itu antara jam 6 sampai dengan jam 9 malam atau jam 10 malam. Sekali lagi, dinner dalam bahasa Inggris itu antara jam 6 sore sunset, ya, sunset sampai jam 9 atau jam 10 malam. Supper, S-U-P-P-E-R. Hey, orang-orang nih, orang Kristen ini yang bilang, aduh. Last Supper itu antara jam 8 malam sampai dengan jam 12.30 malam pelaksanaannya. Pilih aja mau makannya di antara jam berapa. Bukan dari tadi saya bilang dinner, D-I-N-R. Tuh, saya suka ini sama orang-orang Kristen yang suka marah-marah tuh, dia ngerti gak sih esensinya? Konsep dasar itu ya. Dinner. Kenapa kok jadi ngomongin dinner? Karena ketika kita ngomongin Yesus mati atau tidak, maka kita harus urut dari perjamuan terakhir. Gitu loh. Dinner dan supper. Nih, ya. Dinner dan supper. Nah, Yesus itu sebelum ke Taman Getsemani, dia melaksanakan Last Supper yang ada gambarnya tuh. Ada fotonya. Orang Islam nggak punya fotonya, yang punya cuma orang Kristen. Duduk berendeng gitu kan. Saya nggak tahu pakai kamera siapa itu. Diambil fotonya. Dinner itu pilih waktu pelaksanaan dinner, dipilih waktunya antara
sunset 6 PM to 9 atau 10 PM. Lalu kata-kata supper itu berlaku, pilih aja, bukan berarti dari jam 6 sampai jam 10 makan, enggak. Jam 9 makan, enggak. Pilih antara jam 6 sampai jam 9 malam. Itu masih wilayah kata-kata dinner. Lebih dari itu antara jam 8 sampai jam 12.30 malam atau jam 00.30 malam, ya jam 00.00.30, itu namanya supper. Jadi Yesus itu makan perjamuan terakhir itu selesai antara 00.30 sampai jam 1.00 dini hari. Baru dia jalan 2 kilometer ke arah seberang Kidron. Seberang Kidron. Namanya Taman Getsemani. Artinya tempat peras anggur. Ya, Getsemani. Getsemani. Artinya tempat pemerasan anggur dan minyak zaitun. Saya nggak tahu, orang Kristen tahu nggak artinya Getsemani itu. Gua kasih tahu gratis hari ini. Getsemani itu artinya tempat pemerasan anggur dan minyak zaitun. Di situ dia ditangkap oleh siapa? Oleh tentara Roma. Sekali lagi, yang tangkap dia tentara Roma. Tidak ada urusannya dengan para ahli Taurat dan para Farisi Saduki. Tuan guruku yang aku hormati ya. Maksudnya gini, ada seorang Yahudi yang bukan berarti saya berhujah kepada semua ajaran, tidak. Cuman saya hormat aja karena dia pintar. Saya hormat sama dia, namanya Rabbi Tovia Singer. Aku hormat sama dia, aku hormat. Kenapa? Karena dia pintar. Ya, bukan menghormati orang Yahudi, nanti ada lagi orang Muslim. Aduh, serba salah di Indonesia ini. Banyak juga orang-orang Muslim yang suka bilang kadrun-kadrun itu yang paling gak suka sama Kiai Namat. Pokoknya gini, ada orang Muslim yang gak suka Ustadz Abdul Somad, gak suka Habib, gak suka Anies tuh ya. Itu pasti juga gak suka Kiai Namat, pasti. Kalau ada Muslimin yang gak suka sama Habib Rizik, itu pasti juga dia gak suka sama Kiai Namat, pasti. Dia balikin terus. Susah aku mau bilang gini. Sebagai dari sisi ilmiah akademik, saya menghormati Rabbi Tovia Singer. Dan saya menghormati para tuan guru, para puan guru, om dan tante, para pendeta senior di gereja, di kekristenan, dan juga para ahli-ahli ilmu teologi dari Katolik. Saya hormat. Kenapa Kiai Nama menghormati mereka? Ya iyalah. Karena mereka orang-orang yang punya pengetahuan. Masalah mereka maki-maki saya itu urusan lain. Bukan, saya nggak urusan dengan itu. Gitu ya. Ada seorang rabai, namanya Rabbi Tovia Singer. Dia bilang begini. Ketika orang membahas tentang penyaliban, tapi tidak tahu Getsemani, sebaiknya dia diam. Ya, kunci peristiwanya ada di Taman Getsemani. Sekali lagi, kunci peristiwanya ada di Taman Getsemani. Sebentar. Ini contohnya. Sebentar ya. Sebentar saja. Ustazah, yang bantu saya siapa? Ustadz Arin? Ustadz Dani. Ustadz Dani, syukran. Barakallah. Ustadz Dani boleh nggak minta tolong Matius 26 ayat 50? Matius 26. Matius 26 semua deh. Matius 26 semua. Ustadz, ya, syukran. Matius 26 tampilan. Ya. Oke, sebentar. Ustazah dan para pemirsa serta para ustazah, para pemirsa muslimin wal muslimat rahimahullah. Ini kita baca peristiwa inti sebelum kita ke kesimpulan. Ini sore ini sebetulnya cepat saja. Tapi saya mau kasih dasarnya supaya enggak gini. Misalnya ada yang gini, Ustazah. 2 tambah L sama dengan 5.
Di sekolah anak itu langsung jawab N sama dengan berapa gitu kan. Dia langsung isi. Iya. 2 tambah N sama dengan 5. N sama dengan titik-titik, anak itu langsung isi 3. Gurunya nggak mau terima, benar nggak? Gurunya pasti Iya. tanya, jalannya mana? Jalan. Dasarnya mana? Konsepnya mana? Kalau langsung jawab, guru takut anak tidak tahu konsep. Nah, ini yang saya selalu sampaikan. Kenapa Kainama tuh selalu ulas dari dasar gitu. Kenapa? Supaya orang tahu konsep. Kita lagi ngomong konsep. Kalau nggak tahu konsepnya, selesai. Penjabaran. Ya, dijabarkan. Ya, jabar itu, penjabaran itu ilmu aljabar, matematika. Kenapa disebut ilmu aljabar? Karena dia tahu konsep. Konsep beda sama penjabaran. Penjabaran itu artinya memaparkan, menuturkan konsep. Kalau dia tidak tahu konsep, dia nggak bisa menjabarkan juga. Dia harus tahu intinya, dasar, fondasi, konsep. Begitu ngerti ya, Ustazah? Bersama para Iya, Ustadz. Ustadz, ya. Jadi ada nanti di Taman Getsemani, geser ke bawah. Ustadz Dani. Udah habis ya? Belum? Belum. Ya, Yesus diurapi, lalu ada di Taman Getsemani atau Yesus ditangkap. Yudas mengkhianati Yesus. Oke, stop dulu Ustaz. Syukran. Kita tahu ya, pegang nih satu nama, namanya Yudas Iskariot. Dia mengkhianati Yesus. Pengkhianat Yesus. Oke ya, geser ke bawah. Yesus makan Paskah, terus ke bawah. Nah, dari tempat ini yang tadi saya bilang ini, dari tempat dia makan Paskah ke Kidron itu seberang. Kidron ke Kidron ke Getsemani itu jaraknya kurang lebih 2 kilo. Kalau yang nggak tahu ini udah nggak usah ngomong tentang kematian. Turun ke bawah, Ustadz Dani, Sukran, Afwan, turun ke bawah, terus penetapan perjamuan malam, terus the last supper ini, terus Petrus menyangkal, terus ke bawah, Ustadz, terus, ini, stop, ya, kita sudah tahu yang mengantarkan dan mengkhianati Yesus kepada tentara Roma, namanya Yudas, sudah tahu ya, namanya Yudas Iskariot, ya. Dia geser ke bawah, Ustaz, up, ya, up, sudah. Di situ ada 26:38 tuh, Ustazah. Tolong dibacakan, Ustazah. Ya. Baik. Matius pasal 26 ayat 38. Ya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jika dia inkarnasi Tuhan, layakkah dia Tuhan ngomong gini? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia ketakutan sampai mau mati rasanya. Tuhan ketakutan sampai mau mati. Ayolah. Kata-kata inilah yang menjadi awal fondasi dasar dari konsep pemahaman Yesus mati atau tidak, kawan. Ini maksudnya. Jadi Kainama tidak pernah hina-hina lah, tidak pernah serang-serang. Rugi juga gue serang-serang sana. Gak ada untungnya. Ya, saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya baca dari Bible, gitu loh. Pertanyaannya, Yesus mati atau tidak? Yesus bukan menjawab dia mati atau tidak. Dia cuma bilang, seperti mau mati rasanya karena takut. Tuh baca. Ya, konsep dasar, kawan. Ustadz, Ustazah, akhi waluti, muslimin wal muslimat, rahimakumullah, pemirsa ya Sofia yang Kainama sangat hormati dan sayangi. Ya, kenapa Kainama tadi agak keras kata-katanya? Bukan untuk antum para pemirsa muslimin muslimat, bukan. Untuk orang-orang Kristen yang suka nonton Ayah Sofia lalu makpak, tapi nggak punya konsep tentang imannya sendiri aja, dia nggak punya konsep dasar. Kenapa? Tidak pernah diajarkan. Di gereja tidak pernah diajarkan konsep dasar berimannya tuh. Setiap poin dalam dogma itu tidak pernah ada diajarkan konsep dasarnya gitu loh. Fondasinya, fundamentalnya itu tidak diajarkan. Nah, saya mau kasih tahu bahwa saya membaca ada titik-titik
fondasi, fundamen atau dasar atau konsep dasar pemahaman dari kalau kita ditanya tentang Yesus mati atau tidak. Harus ngerti dulu konsep dasarnya apa. Ini, gitu loh, 2638. Yesus yang bilang, gua takut sampai mau mati rasanya tuh. Tuh, baca. Ya. Oke ya. Oke. 239-nya Ustazah Afwan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Baik. Cawan itu adalah kematian. Lambang kematian. Cawan. Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabb. Ya Rabbul Alamin. Ya Rabbi, ya Karim, kata dia. Aku minta tolong, aku takut sekali ini. Kalau mungkin udahlah aku nggak mati. Gitu. Jika dia Tuhan, ngapain dia begini, dia sujud. Tuhan sujud kepada siapa? Tuhan takut mati. Ayolah, come on ya. Jangan begitu ya. Oh, Ustadz Dani boleh minta tolong buka Google kosong, Ustadz Dani. Ustadz Dani ketik Alkitab bahasa Arab. Jangan marah Ustadz Dani ya. Terima kasih banyak, Sip. Filipi ya. Wow, Ustadz Dani sudah hafal. Sudah hafal. Di bawah kotak kosong itu diisi Matius 26:39. Matius spasi 26 tanda bagi 39. Sukran. Iya, sukran. Ustazah tolong bacain summa ada itu. Summa ibta'ada qalilan wa rama nafsahu alal ardi wa sajada wa shalla wa qala. Oke, sebentar. Jesus itu ngapain tuh? Liatin tuh. Baca makanya. Ya. Oh, kelewatan Ustaz, kelewatan di saya. Oke ya. Ya. Wa rama nafsahu alal ardi wa sajada. Hai Kristen Katolik, ayolah. Yang suka maki-maki Ayah Sofia, memaki-maki Kainama, memaki-maki apologetik, baca saja. Wasajada wasalah. Dia sujud di dalam sholat. Waqala, dan berkata doa. Ya Abi, katanya. In amakana, teruskan ya Ustazah. Ya Abi, in amkana ab'id anni hadhil ka'sa, lakin litakun iradatuka antala iradati ana. Allah. Dia pasrah pada keinginan Tuhannya. Manusia yang pasrah, manusia yang totally submit, pasrah, berserah diri kepada Allah, namanya Muslim. Agama Islam, kata Islam itu artinya pasrah sempurna, totally submit, pasrah seutuh-utuhnya kepada Allah, itu Islam. Ya, oke. Ustadz Dani, mohon kembali ke kotak-kotak yang tadi yang ayat-ayat. Ya, syukran. Geser ke bawah. Kita sudah tahu ya, konsep dasarnya adalah Jesus takut mati. Dia mohon tidak mati kepada Allah. Lalu Jesus itu berjalan kurang lebih jam 1 malam dari tempat dia Last Supper itu, perjamuan terakhir, ke Kidron, seberang sungai Kidron, itu Getsemani, itu jaraknya kurang lebih 2 km. Apa saya tulis saja ya Ustazah? Ya? Ya, tapi nggak usah lah ya. Dengar kok ya, nanti bisa lihat lagi. Jalan 2 km tuh tengah malam tuh dia ke Getsemani. Dia salat. Jadi perjalanan itu, setelah perjalanan 2 km dia sampai Getsemani, dia salat, sujud, wasajada wasolah. Ya, oke ya, sudah ya. Minta supaya dia tidak mati karena dia takut mati. Ya,
Yang mengkhianati dia namanya Yudas. Yang paling dibenci sama orang Kristen. Karena gara-gara Yudas, Yesus mati. Padahal kalau tidak ada Yudas, Yesus tidak mati. Berarti dosanya umat Kristen dan umat Katolik tidak ditebus. Ngerti nggak sih? Ya, orang Kristen itu marah-marah sama Yudas, benci sama Yudas. Padahal kalau tidak ada Yudas, Yesus tidak mati. Ngerti ya? Oke ya, sudah dapat beberapa fondasi ya, beberapa konsep dasar ya Ustaz saya. Yesus takut mati, Yesus minta kepada Allah agar tidak mati. Gitu ya, ngerti ya? Sudah ya? Yeah. Yudas mengkhianati Yesus agar Yesus mati. Ngerti ya? Orang Kristen justru marah sama Yudas karena membuat Yesus mati. Padahal Yesus sendiri tidak pernah marah sama Yudas. Ayat 50 coba. Bukti Yesus tidak pernah marah sama Yudas. Hai orang Kristen, jangan pernah panggil mu'alaf sama seperti Yudas lagi. Karena Yesus justru tidak pernah marah sama Yudas. Tolong dibacakan Ustazah. Bukti. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Dipanggilnya apa Yudas oleh Yesus? Teman. Marah dari Hongkong. Orang Kristen ini suka ada-ada aja bilang kain nama. Yudas. Ya, Yudas dipanggil teman. Berarti aku temannya Yesus, engkau tidak. Ayo. Iya, jadi terbulak-balik itu pemahamannya. Karena konsep dasarnya nggak ada. Biar cepat aja ya Ustazah ya. Kita hari ini ya. Konsep dasar sudah dapat. Ya kan? Ya. Berarti kita nggak usah bahas yang aneh-aneh. Ya. Kita bahas saja langsung. Yesus mati, itu konsepnya siapa? Konsepnya orang Kristen, dogma. Di dalam Bible ada enggak? Ragu. Bible mengajukan keraguan. Sekali lagi, Bible mengajukan ayat-ayat Alkitab Perjanjian Baru. Kalau nggak ngerti juga Bible atau ayat Alkitab Perjanjian Baru, hai orang Kristen, saudaraku yang aku hormati, mengajukan keraguan tentang Yesus mati atau tidak. Ngerti nggak sih? Contoh. Ustadz, kenapa kayak nama berani bilang Alkitab juga masih ragu kok? Ragu serius. Kita buka ya. Kayak nama nggak cuma asal ucap ya, bukan asumsi ya. Bukan tafsir-tafsir sembarangan ya. Ustadz Dani minta tolong 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 14. 1 Korintus 15 14. 1 Korintus ya, agak ke bawah sedikit ya tuh. Ya, 15 14. Ustazah, Niru jangan marah ya, aku selalu minta tolong dibacain. Ya. Apa, Ustaz? Terima kasih. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Terima kasih banyak. Ada kata andai kata di situ. Kalau orang pakai andai kata, dia yakin apa tidak? Ayolah, polos-polos saja lah. Ya, nggak usah dibikin ribet itu, nggak usah dibikin ribet. Di situ ada kata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, artinya orang yang dibangkitkan berarti harus mati dulu kan, gitu kan? Ya kan? Berarti kitab 1 Korintus 15-14 ini menggambarkan keraguan, tidak yakin. Kalau dia yakin, dia bilang, Yesus sudah dibangkitkan. Pemberitaan kami ini sebagai orang Kristen tidak sia-sia. Kepercayaanmu sebagai orang Kristen Katolik tidak sia-sia. Tapi di depannya ada andai kata. Ini tanda orang ragu, kawan. Tetapi andai kata, bila mana, jikalau, seumpamanya, ini ragu kata-kata ini. Ya, jelas ya? Oke, baik. 1 Korintus 15, tapi diganti 14-nya jadi 17. Ustadz Dani, terima kasih banyak.
Ya, silakan Ustazah. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, kan ragu beneran. Ya, oke. Keraguan tuh di mana-mana. Ayatnya banyak yang menggambarkan keraguan. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Bener nggak sih? Ya, bener nggak sih dia disalib? Bener nggak sih yang disalib itu Jesus? Atau Simon, orang Kirene, orang Libya itu, atau Judas, ragu mereka. Kalau Al-Quran jelas, engkau diselamatkan Allah, diangkat, dimuliakan, didekatkan kepada Allah. Itulah Al-Quranul Karim. I love you so much Al-Quranul Karim. Betul, luar biasa. Aku bersyukur jadi Islam beneran, ya, beneran. Jadi kepala tuh nggak buntu gitu, pola pikir tuh nggak buntu, mampet, plus gitu. Luar biasa. Galatia 2:21 Ustazah Afwan. Galatia 2:21. Sudah berapa menit Ustazah Niro Afwan? Mau 1 jam. Wow, tepatnya berapa menit ya Ustazah? 46 menit. Oke, syukran. Galatia pasal 2:21. Fadal Ustazah. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Hukum Taurat, ini kan dibilang nih, pelan-pelan kita baca ya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ragu dia ada kebenaran oleh hukum Taurat. Hukum Taurat itu sudah jelas kebenaran. Karena itu firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Hukum syariah. Gimana dibilang sekiranya? Hukum Taurat itu sudah jelas-jelas adalah kebenaran. Ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti ya? Maka sia-sialah kematian Kristus. Jika orang percaya bahwa hukum Taurat adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk syariah agama Bani Yehudim, Bani Israel, dan itu adalah kebenaran firman Allah, maka orang itu pasti bilang Yesus tidak mati. Karena Yesus mati juga sia-sia buat apa? Oke, sudah ngerti ya? Jadi keraguan ini sangat luar biasa, nyata gitu. Ya, baik. Ustadz sebentar. The Apocalypse. Sebentar ya. Itu nanti kuncinya. Sebentar dulu. Matius 4 ayat 6. Matius 4 ayat 6. Matius 4 ayat 6. Langsung saja ya. Langsung saja cepat. Alkitab itu apa ya, memperlihatkan agar orang membaca Alkitab Perjanjian Baru, memperlihatkan tulisan-tulisan yang sesungguhnya adalah gambaran keraguan yang besar. Silakan Ustazah. Terima kasih Ustaz Dani. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Baik, terima kasih Ustazah. Saudaraku muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Akhi wal ukhti, pemirsa Ayah Sofia, sore ini ngabuburit bersama Kainama. Berat, Ustaz Kiai, hari ini kajiannya berat. Iya, supaya ketika kita menjawab orang Kristen ringan. Sekali lagi, Kainama kasih yang berat, supaya menjawab orang Kristen ringan antum. Ya, ya, begitu ya. Oke. Kata-kata ini adalah kata-kata yang dikeluarkan iblis kepada Yesus pada saat pencobaan. Pada saat Yesus puasa 40 hari 40 malam. Yang ngomong gini nih Yesus. Yang ngomong ini iblis kepada Yesus. Sekali lagi, yang ngomong ini adalah iblis kepada Yesus. Dia bilang apa? Jika engkau anak Allah. Yang ngomong anak Allah iblis.
Hawariyun panggil Jesus Rabuni, Rabai, guru, ustadz. Kita terusin ya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, iblis tahu ayat Allah. Tuh, lihat. Sebab ada tertulis. Yang tertulis maksudnya apa? Ayat-ayat suci, kitab suci. Yang tertulis apa? Ayat-ayat kitab suci. Iblis tahu kitab suci. Maka itu dia bilang, mengenai engkau, ia atau Allah, mengenai kamu, Jesus, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Jadi malaikat itu bukan punya Jesus. Ada orang Kristen, pendeta siapa itu? Saya nggak bisa sebutin namanya. Bilang Jesus punya malaikat. Aduh, Allah yang punya. Allah memerintahkan. Sekali lagi, pertama dari satu ayat ini kita tahu, iblis tahu ayat suci. Tahu kitab suci. Orang kalau kesurupan setan, lalu ada yang bacain ayat kursi, tiba-tiba ada setan katanya yang pernah bilang, salah bukan gitu. Ada pernah dengar cerita itu, Ustazah? Ada orang kesurupan, ada orang datang mau apa istilahnya mengeluarkan setan ini dari tubuh orang yang kesurupan. Dia baca ayat kursi, bacaannya salah. Nggak taunya setan yang masuk ke dalam tubuh orang ini yang kesurupan ini bilang ini, salah, bacaannya salah. Setan tahu ayat suci, iblis tahu ayat suci, tahu, tapi dia tidak beriman kepada itu, gitulah. Ya, oke ya. Kita perhatikan apa yang sudah tertulis bagi Yesus dari Allah, bahwa Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya menyelamatkan Yesus supaya Yesus tidak mendapat celaka. Ngerti ya? Ngerti ya? Oke ya. Oke. Ke ayat 7-nya, Ustaz. Ayat 7-nya. Ayat 7, ya. Yesus berkata, silakan Ustazah. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke. Yesus tidak bilang ke iblis, iblis, itu bukan ayat Allah. Tidak pernah ada tertulis demikian. Tidak. Berarti Yesus membenarkan apa yang tertulis yang disampaikan oleh iblis. Memang benar Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk menyelamatkan dia. Untuk menyelamatkan dia, ngerti ya? Untuk menyelamatkan Jesus. Ya. Ada pula tertulis. Jadi Yesus tidak bilang yang dikatakan tertulis oleh iblis itu salah, tidak. Tapi Yesus memakai ayat lain. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Maksudnya iblis. Jangan tes-tes Allah. Kalau aku lompat, Allah kirim nggak itu benar malaikat. Bukan gitu. Ya. Jadi Yesus membenarkan bahwa iblis tahu kalau ada apa dengan Jesus, Allah akan menyelamatkan Jesus. Begitu ya. Sudah ya? Baik. Lalu Ustadz Dani, mohon maaf, Mazmur 91 ayat 9. Mazmur 91 ayat 9. Mazmur 91 ayat 9. 91 ayat 9. Ya. Ustazah, silakan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 10. Ya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Iya. Ustadz Dani, diteruskan sampai ayat 16 ya, Ustadz Dani. Ini satu perikop, ini satu pasal ini. Jadi saya Kainama tidak pernah comot-comot ayat. Fadal Ustazah, syukran Ustadz Dani. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, sebentar. Tadi kita udah baca ya. Benar nggak nih malaikat akan datang tuh ya? Benar ya? Terbukti ya? Ya. Akan datang malaikat untuk Jesus untuk menyelamatkan dia. Silakan. 12-nya Ustaz. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Kan bener ya? Bener yang tadi ya? Ya, sama. Bener ya? Oke, terusin Ustaz. Syukran. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Iya, Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. iya, Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. iya, Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. iya. Terus, Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan iya. kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, sebentar jangan ditutup dulu. Ini jelas banget ya, Ustazah ya, bahwa Yesus diselamatkan gitu loh. Yesus diselamatkan. Dan ini janji Allah. Masa Allah bohong ya Ustazah? Masa Allah bohong gitu loh. Dengan panjang umur, ini ayat terakhir dari Mazmur 91 ini, 16 ini. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Dia panjang umur, dia tidak meninggut, tidak mati. Keselamatan, diselamatkan. Ya, oke baik. Tapi ini bukan, wah itu kayak nama ngaco. Dia nggak pernah belajar teologi, dia nggak tahu Bible. Mari kita buktikan kayak nama tahu Bible apa enggak. Ayat ini buat siapa? Oke. Geser ke bawah Ustazah. Ustadz Dani geser ke bawah Afwan. Geser ke bawah. Up. Keselamatannya 0344 itu diklik. 03444 klik. Oke. Bacanya apa itu? Bacanya itu. Pelafalan itu. Yeshua. Yesus selamat. Itu namanya ditulis segede-gede lem gambreng. Oke, kalau nggak percaya lagi, yang diselamatkan itu Yesus ya. Ustadz Dani tulisnya PS di Google kosong PSALM spasi 91 tanda bagi 16. In Hebrew dalam bahasa Ibrani. Nih, Kainama kasih tahu. Kainama nggak tahu Alkitab. Iya. Orang yang nggak tahu Alkitab ini ajarin orang-orang Kristen dan Katolik yang tahu Alkitab. Hari ini saya ajarin. Oke, sudah. Geser ke bawah. Apa. Itu yang 344-nya tuh. Ya, diklik. Iya, klik. Kita lihat huruf Ibraninya. Ya, oke. Oke, itu ada huruf Ibraninya tuh yang original word. Di blok. Udah ya? Oke. Saya kasih tahu. Bisa digedein nggak Ustadz Dani? Bisa digedein nggak? Tampilannya. Ya. Biar puas ini saya kasih tahu. Ya, di sini saya kasih tahu. Kainama yang kamu bilang nggak ngerti Alkitab, ini bahasa asli Alkitab. Orang Kristen, orang Katolik yang maki-maki Kainama nggak tahu Alkitab. Ini saya yang nggak tahu Alkitab, saya kasih tahu. Bacanya dari kanan ke kiri. Ngerti nggak kau? Orang Kristen Katolik yang marah-marah Kainama. Ngerti nggak? Ya. Bacanya dari kanan ke kiri. Saya kasih tahu. Sudah makin dekat buka puasa, jadi saya bahagia. Saya kasih gratis buat kamu, saya ajarin. Yang seperti garis kecil lalu titik 2 di bawah itu huruf Yod. Di bawahnya Nikut. Nikut Serei. Dibacanya E. Kurang baik apa Kainama ya? Ya Allah. Orang Kristen nggak pernah diajarin ini di gereja, ya Allah. Hari ini Kainama yang mu'alaf dimaki-maki ajarin mereka, ya Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli qadir. Yod itu yang seperti garis ke paling kanan tuh. Ya, kasih kursornya ke situ deh. Ustaz Dani biar orang-orang Kristen tahu. Nah itu, Pak. Yod. Nikut, lalu yang seperti huruf W itu. W itu seperti huruf W di sebelahnya itu ya. Sebelah kirinya. Itu Shin atau S, perwakilan huruf S.
Lalu di sebelahnya ada garis, lalu ada titik di sebelah kirinya. Itu vav. Karena ada titik nikut dibacanya u. Lalu yang seperti huruf y di sebelahnya itu ain. Karena ada nikut patah di bawahnya maka dibacanya a. Nah yang paling akhir itu di hei. Huruf hei. Karena tidak ada tanda nikut dibacanya. Nih, gua kasih tahu. Tuh, ya bacanya. Maka dibacanya Yeshua. Yeshua. Ya. Yang paling kanan itu, Ustadz Dani minta tolong buka Google kosong lagi, ketik Hebrew alfabet. Hebrew alfabet. Hebrew alfabet. Hebrew alfabet. Hebrew alfabet. Gambar. Ya. Syukran Ustadz. Nah, ya. Oke tuh. Oke ya, kita lihat tuh, ya. Kita lihat sama-sama. Nah, tuh yang seperti koma ada tulisan yod. Tuh yang bagus tuh. Yang tadi. Nah, itu tuh. Ada koma yod di bawah alef. Kan bacanya dari kanan ke kiri. Alef bawah. Nah, itu yod. Ya, huruf Y tuh kita simpan ya. Ya, saya tulis supaya puas. Yod Y. Lalu tadi seperti shin itu S di bawah tuh. Baris ketiga Ustadz. Nomor 2 dari kiri. No, ayin itu. Ya, geser. Nah, itu shin. Oke. Ya. Jadi ada tulisan gini dah. Saya tulis dulu. Sebentar ya. Huruf-hurufnya. Ini Y. Lalu shin itu S. Oke. Lalu vav itu di atas tuh ada tuh. Nomor 4 dari kiri di paling atas. Vav. Itu pinter. Vav itu dibacanya OU. OU. Ya tuh ada keterangan di bawahnya yang dikurungin tuh. VOU. Sudah ngerti belum sayang? Cinta. Saudaraku sayang Kristen Katolik. Pernah nggak diajarin ini? Baca alif, bet, gimel, dalet, hei. Vav, zayin, hait, tet, yot, kaf, ham, lamet, mem. Itu pernah diajarin nggak? Itu ada lagunya itu. Ya. Sudah ya. OU. Lalu yang seperti Y. Ain. Ya. Oke. Saya sudah susun. Ustadz, Dani boleh kasih lihat. Saya sudah susun. Ini, saya sudah susun. Ini nih. Tolong digedein. Syukran. Ya, ini kan kalau huruf Ibrani itu dibacanya dari kanan ke kiri. Kita susun dari kiri ke kanan ya supaya normal ya katanya ya. YSUA. Ini nama Yesus. Yang diselamatkan itu Yesus. Lanjut. Aduh. Lukas pasal 22 ayat 43. Ustazah. Lukas pasal 22 ayat 43. Lukas pasal 22 ayat 43. Lukas pasal 22 ayat 43. Dua. Iya. 22. Iya. Yesus pasal 22 ayat 43. Lukas pasal 22 ayat 43. 43. Silakan, Ustazah. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Tuh, datang di Getsemani. Kan kita udah baca tadi, saudaraku Kristen masih protes saja, maki-maki ya Allah. Gini ya, kita udah baca tadi. Iblis bilang, ada jaminan dari Allah untuk engkau, Jesus. Kalau engkau ada mara bahaya, malaikat turun menyelamatkan engkau. Oke, Yesus bilang iya, benar itu. Di Mazmur dituliskan, dia akan panjang umur, dia akan selamat, ular terdung dan berbisa segala macam tidak akan membuat dia mati. Dia akan diselamatkan, panjang umur, melihat keturunannya dan sebagainya, sehat dia. Namanya Yesus, tadi di Mazmur ditulis, diselamatkan Allah.
malaikat akan datang kepada dia menyelamatkan dia. Di Lukas ketika Yesus habis sholat tadi itu yang kita baca, wasajada wasola, yang tadi ya Ustaz saya, kita udah baca wasajada wasola, malaikat turun. Tuh, baca. Menyelamatkan Yesus. Ibrani pasal 5 ayat 7, Ustaz. Ibrani pasal 5 ayat 7. Ibrani pasal 5 ayat. Ibrani pasal 5 ayat 7. Oke. Pada Ustaz Zaniru. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesolehannya, ia telah didengarkan. Ini jawaban. Ketika Yesus berdoa, Yesus adalah yang dalam seumur hidupnya itu 33 tahun, sebagai manusia yang telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap. Ya Allah, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, keringat dan air matanya bagaikan darah yang jatuh di atas tanah di Taman Getsemani itu. Takut, seperti mau mati rasanya. Ya, Ustazah, kalau saya terangkan, saya nggak mau acak-acakan ya. Kita urut dari atas tadi ya. Ya, dari Getsemani, perjalanan dia habis selesai santap sahur, santap perjamuan terakhir, the last supper yang ada foto-fotonya. Ustadz Dani boleh nggak yang tadi Hebrew alfabet itu diganti gambarnya menjadi last supper, LASTSUPPER, last supper. Nah ini dari sini selesainya sekitar jam 1 malam. Ya. Ngerti ya, saudaraku? Menurut saya pakai nama, bukan. Menurut Alkitab yang tadi, ya Allah. Ya, susah ngomong sama orang Kristen yang suka marah-marah. Ya, jam 1 malam ini selesai. Lalu dia pergi ke seberang sungai Kidron. Namanya Getsemani. Artinya tempat pemeras. Itu Getsemani itu bahasa Ibrani. Bukan bahasa Cilengsi. Bukan bahasa Sunda. Ya. Getsemani itu bahasa Ibrani, artinya tempat pemerasan anggur dan minyak zaitun. Oke. Ustadz Dani minta tolong last supper-nya diganti Yesus berdoa di Getsemani. Ya. Nah, di sini dia sholat. Keringat dan air matanya jatuh ke tanah bagaikan tetes-tetes darah. Dan di sini dia disampelin oleh malaikat. Tulis saja Ustadz. Malaikat datang kepada Yesus di Taman Getsemani. Ada kok semua digambarin. Kalau kita orang Islam nggak boleh gambar. Ya, nggak boleh. Datang kepada Yesus di Getsemani. Ada semuanya karena berdasarkan ayat Alkitab. Untuk menyelamatkan Yesus. Tuh, wow, banyak gambarnya tuh. Tuh, yang datang malaikat ya, bukan debt collector. Yang datang malaikat, bukan debt collector motor, bukan. Ya, malaikat tuh menyelamatkan dia. Oke, ya, oke. Sekarang enak nih pakai gambarnya. Kalau orang Kristen itu apa ya? Udah biasa dengan gambar. Kalau orang Islam nggak biasa, karena nggak boleh dalam Islam. Ya, oke. Yesus diberi minum anggur di atas salib. Yesus di atas salib diberi anggur. Di atas salib diberi anggur. Anggur. Oke. Tuh, dikasih minum anggur. Penolakan anggur oleh Yesus. Tapi ada juga yang diminum. Di dalam Yohanes Yesus minum anggur itu. Ya, di dalam Yohanes Yesus minum anggur. Namanya anggur asam. Oke, sekarang Google kosong tapi bukan gambar. Khasiat anggur asam. Ustaz. Khasiat anggur asam. Khasiat anggur asam. Khasiat anggur asam. Khasiat anggur asam. Asam, bukan asap. Asam. Ya, syukran. Ya, banyak. Itu obat.
Yesus itu di kayu salib antara jam 12 siang sampai jam 14.30 atau 14.45 sebelum jam 3 sore. Jadi perkiraan Yesus itu di atas kayu salib 2 sampai 3 jam. Sedangkan salib itu membuat yang terhukum di salib itu mati setelah 2 kali 48 jam. Dia baru 3 jam di situ. Dikasih anggur yang adalah obat. Ya, dikasih anggur yang adalah obat. Begitu kawan. Kawan, Yesus minum obat. Namanya anggur asam. Ya, anggur asam itu obat. Enggak, dia nggak minum. Kata siapa? Kata siapa? Ya, sebentar. Tengkorak. Hari jam 9, jam 12. Oke, sebentar. Yohanes, Ustadz Dani, Afwan. Yohanes 1930. Ba'da Isa ini. Ba'da Isa 1930. Waktu setelah salat Isya 1930. Ya, tuh baca Ustazah. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jika memang yang disalib itu Yesus, dia nggak bakalan minum anggur, kan? Pokoknya banyak keraguan, banyak kerancuan, banyak kita pikir, kok dia minum anggur? Lalu mati, apa dia diracun dengan anggur itu? Kan salib itu membunuh orang. Kalau orang disalib itu matinya itu 48 hours. 48 jam. 2 kali 48 jam. 2 times 48 hours. Itu udah pengetahuan umum lah. Udah semua orang udah tahu kalau crucifixion, penyaliban adalah hukuman Romawi yang membuat orang mati. Tidak ada yang pernah mati di bawah 48 jam. 2 kali 48 jam. 2 hari. 48 jam. 2 kali 24 jam. Tidak ada yang pernah mati di bawah itu. Kalau belum mati dia dipatahkan kakinya. Dihajar pakai martil yang besar. Kaki patah. Karena dia disalib. Dia menahan beban. Dia turun. Maka dia paru-paru pecah. Paru-paru pecah itu apa namanya? Untuk apa? Ada istilah kedokteran untuk itu. Dia tidak bisa bernapas. Lalu oksigen tidak dapat dan cairan naik sampai ke kepala dan dia mati. Itu cara penghukuman keji Romawi itu. Ini baru 3 jam. Kedua orang di sampingnya itu dipatahkan kakinya. Yesus tidak. Katanya ditusuk. Ditusuk pun itu masih jadi tanda tanya. Oke ya, sudah. Dia minum anggur yang adalah obat. Lalu sebentar Ustaz. Sebagai penutup nih. Sudah 1 jam lebih ya Ustazah? Iya. Oke. Yohanes 19:30-nya diganti 38 Ustaz Dani. Soalnya Ustazah saya minta maaf ya, dan para pemirsa akhi wal ukhti muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau saya tidak detil nerangin, kepala saya suka sakit. Jadi saya pengennya tuh tuntas, tas dan detil. Ya, silakan Ustazah. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Terus 39 Ustadz Dani, Afwan. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Oke, Afwan.
Ustadz Dani, yang tadi khasiat anggur asam, itu udah diganti khasiat minyak mur. Khasiat minyak mur. Iya, udah, enter. Ini obat. Ini obat membunuh bakteri. Untuk luka, untuk apa? Untuk apa ya? Untuk supaya luka-luka itu apa? Kalau orang trauma, misalnya orang kecelakaan, berdarah-darah, orang yang dipukuli, orang yang disiksa luka-luka, trauma ya, traumatis. Traumatis apa? Stres traumatis yang karena kecelakaan. Dibalur dengan ini. Ini obat. Tadi kita baca anggur asam obat. Anggur asam juga dipakai sebagai obat anestesi pertama. Ustazah tahu anestesi? Yeah. Di zaman-zaman anestesi tahu apa? Pembiusan. Anestesi. Pembiusan. Zaman-zaman dulu orang-orang perang itu luka-luka kalau mau diobatin, biusnya itu minum anggur. Agar agak teler sedikit ketika lukanya diobati atau misalnya ada tangan yang harus dipotong atau panah yang dikeluarin dicabut itu, lukanya sebelumnya disiram dulu sama anggur, lalu orang itu minum anggur biar agak teler sedikit. Anestesi, ngerti ya? Jadi ada, ya begitulah. Dan dia bawa ini, coba kembali Ustadz Dani kembali ke yang 1939 itu, Yohanes. Dia bawa minyak mur ini, obat ini, kira-kira 50 kati ini 30 kilo. Coba cek Ustadz Dani. Di tempat yang tadi khasiat itu. Diganti aja. 50 kati itu berapa kilo? 50 kati itu berapa kilo? 50 kati itu berapa kilo? Berapa kilo? 30. Ini mayat ini. Ini mayat itu di 30 kilo. Rempah-rempah dan obat-obatan itu dibalur ke seluruh tubuhnya yang luka. Obat ini. Oke. Lalu ayat 40-nya Ustaz. 40. Maaf ya Ustazah, niru saya harus tuntas ini. Kalau enggak saya nggak bisa ambil apa-apa nih. Siap, Ustaz. Pelajarannya ya. Silakan. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Iya, rempah-rempah itu untuk adat orang Yahudi. Tapi minyak obat tadi buat apa 30 kilo? Gitu loh. Ya. Oke. Ya, lalu Markus 15 ayat 44. Markus 15 ayat 43, maaf. Markus 15 ayat 43. Ini kita kayak detektif ya, lagi investigasi ya. Saya cari tahu gitu. Apa ya, kayak apa kalau dokter yang periksa mayat itu apa namanya, dokter apa itu? Dokter yang suka periksa mayat. Ya, silakan Ustazah. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ayat 44 Ustaz Dani. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia mengambil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Orang gak ada yang percaya Ustazah. Hah? Mati? Ini Pilatus, penguasa besar Roma yang ada di Yerusalem, di Yudea, Galilea. Dia heran lah. Apa? Udah mati. Jadi begitulah Ustazah. Aduh, dia belum mati. Dia belum mati. Karena tidak ada kekuatan untuk bilang mati. Ya, jadi kepada saudaraku,
aneh gitu kalau kalau kita bilang orang Islam itu memuliakan Yesus, bilang bahwa dia tidak wafat. Orang Bible aja keraguan kok di dalamnya. Berarti yang benar yang mana? Al-Quran atau Bible? Al-Quran jelas bilang mereka ragu. Ragu mereka. Ragu mereka, ya. Oke. Markus 16 ayat 1. Ustazah. Markus 6, Ustaz Dani Afwan. 16 ayat 1. Ustazah tolong bacain. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ngapain, kan udah 3 hari. Ngapain dibalur lagi gitu loh. Udah jadi mayat. Jadi ini seperti apa, berkala gitu, pemberian 30 kilo minyak mur obat itu ditambah rempah-rempah pengobatan itu. Untuk orang yang trauma, habis kecelakaan atau habis dipukuli, pecah-pecah dan luka-luka. Kenapa diulang lagi 3 hari itu? Oke, Ustazah. Yohanes pasal 20 ayat 1. Yohanes pasal 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Saya mau kasih tahu satu ini. Sejak peristiwa Yesus memikul salib, pelan-pelan. Para tuan guruku, para puan guruku, para ustadz wal ustazah, rahimahullah. Pemirsa Ayah Sofia yang muslimin dan muslimat. Dan juga saudaraku yang aku hormati, Kristen dan Katolik. Sejak peristiwa Yesus pikul salib Via Dolorosa, dari tempat Pilatus sampai ke Golgota, satu nama yang disebutkan dengan jelas mengikuti sampai Yesus mati, ini namanya Maria Magdalena. Nama Maria Magdalena selalu ada dalam Alkitab di dekat Yesus. Nama ini tidak pernah lepas dari Yesus, Maria Magdalena ini. Maria Magdalena ini siapa? Kenapa dia repot-repot, dia meratap-ratap, dia menangis-nangis, dia ada bersama-sama Yusuf Arimatea dan Nikodemus waktu jenazah itu diturunkan dari salib. Dia yang balur pakai, nggak boleh kan? Perempuan nggak boleh kalau bukan muhrimnya, benar nggak? Ya. Yeah. Ngurusin jenazah laki-laki lagi, nggak boleh. Udah gitu dia bawa lagi rempah-rempah. Kedua kalinya 3 hari berikutnya untuk melumuri tubuh laki-laki yang bukan muhrimnya dia. Tapi dia terus ini nama Maria Magdalena. Nah, saya jadi penasaran siapa dia ini. Ya, siapa dia? Ayat 13, Ustaz. 20 yang diganti, ayat 1-nya diganti 13. Dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan yang sangat bahwa Yesus nggak mati. Silakan Ustazah. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Maria Magdalena ditanya oleh malaikat, "Kenapa nangis?" Dia nangis terus tuh. Tapi dipanggilnya ibu, berarti ini yang benar yang mana? Maria Magdalena atau Maria ibunya Yesus? Kita ke bawah geser, Ustaz Dani. Kita ke bawah geser. Geser ke bawah. Lihat kata-kata ibu, angkanya itu diklik. Klik. Ke bawah. Ke bawah definisi. Siapa itu? Istri. Nah, bukan ibu. Bahasa Yunaninya gune atau gunai. Gune. Gune itu tidak pernah ibu. Ibu itu bahasa Yunaninya meter. Sekali lagi. Bahasa Yunaninya meter. Malaikat memanggil Maria Magdalena itu, "Hai, istrinya Yesus." Ini apa ini? Wah, kepala mau pecah ini kalau begini nih Ustazah. Benar.
Hai mempelainya Jesus, hai istrinya Jesus. Ayo, malaikat yang bilang. Oke. Angka 13-nya diganti dengan 14, Ustadz Dani. Ustazah. Ini udah mau sampai di penghujungnya, Ustazah. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi Maria nangis-nangis bawa rempah-rempah, tapi dia tidak melihat tubuh laki-laki Yesus itu. Dia nangis meraung-raung. Malaikat bilang, "Hai istrinya Yesus, kenapa engkau menangis?" Lalu dia noleh ke belakang. Ya, ditanya oleh malaikat, dia nolehnya ke belakang, dia lihat Yesus. Tetapi dia tidak tahu itu Yesus gitu. Ayat 15-nya Ustazah. Ustaz Dani. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Berarti dia tidak melihat Yesus sebagai roh yang bangkit, tapi utuh manusia, jasad biasa dan utuh dan utuh. Istilahnya tuh nginjek tanah gitu, bukan ini. Utuh dia. Utuh gitu. Dia tidak mengalami kematian, dia utuh hidup gitu. Yesus manggil perempuan ini ibu. Padahal dia kan ini Maria Magdalena, bukan ibunya dia. Kalau ini Maria Magdalena, berarti tidak boleh dipanggil ibu dong. Ngerti nggak? Ngerti nggak Ustazah arah saya nih? Iya. Ya, Maria itu ibunya Yesus, tidak pernah Maria Magdalena. Maria. Tapi ini Maria Magdalena. Ke bawah Ustaz Dani, ke bawah. Yesus panggil Maria Magdalena apa? Coba, kata-kata ibu itu diklik. Tuh, lihat definisinya. Dia panggil Maria Magdalena itu apa? Istri. Oke, terakhir. 16. Kata 16. Yesus kepadanya, "Maria." Maria Asik. berpaling. Jadi gini, kayak gini, kayak gambarkan film kita. Nangis, Yesus mati, aku bawa obat-obatan, dia tidak ada. Tubuhnya nengok ke belakang ada orang. Tuhan, kalau Tuhan yang ngambil mayat ini, di mana diletakkan? Di mana? Lalu Yesus bilang, istriku. Kaget dia. Hah? Dipanggil lagi sama Yesus. Maria. Nama istrinya Yesus Maria Magdalena, menurut Alkitab saya tidak bilang begitu. Tapi dari urut-urutan cerita ini, yang membawa obat kepada tubuh laki-laki suaminya yang dia balur itu dengan obat. Kalau dibalur dengan obat itu bukan mati. Tidak. Jelas itu. Tidak mati. Lalu dipanggil lagi, Maria, istriku. Lalu Maria berkata kepada yang memanggil ini dalam bahasa Ibrani, Rabuni, aduh ini kayak pertemuan apa? Ih kayak film-film, kita kalau baca Bible itu kayak film-film. Maria, Gune, Maria istriku. Lalu Maria bilang, Rabuni. Ayat 17. Ustaz Tani, Ustazah bacakan lalu kita tutup. Terima kasih banyak. Kata Yesus kepadanya. Puas saya. Silakan. Ampun, silakan. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Istriku jangan pegang aku. Ini badan masih sakit-sakit nih kan, baru habis diobatin, baru sembuh. Jangan pegang aku. Aku masih tahir. Karena minyak nur masih tahir ya. Masih tahir. Dia masih tahir, masih suci. Karena sudah ditahirkan dengan minyak mur dan rempah-rempah. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Kalau puasa, suami istri pun tidak boleh bersentuhan. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri, betul? Betul. Tidak boleh. Yesus bilang,
Gune Maria, istriku Maria, jangan. Aku belum pergi kepada Bapa. Dan aku belum pergi kepada Allahku dan Allahmu. Artinya dia bukan Allah. Dia bukan Tuhan. Dia mau pergi, diangkat kepada Allahnya dia dan Allahnya Maria istrinya. Demikian Ustazah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Mungkin sekalian langsung penutup saja Ustadz, karena di sini waktu sudah berbuka. Oh sudah? Iya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan guruku dan puan guruku, Al-Quran yang benar. Ada keraguan di dalam keyahudian dan kekristenan, bahkan di dalam kitab mereka, bahwa Yesus mati atau tidak. Al-Quran dengan jelas, Muslim jelas, memuliakan Yesus, tidak menghina Yesus, tidak menghina Isa ibnu Maryam, tapi justru memuliakan dia. Dengan menyelamatkan dia dari kematian yang menghinakan, telanjang di atas kayu salib. Yang bikin gitu adalah orang yang menghina dia. Orang Kristen bilang orang Islam menghina dan menyerang Yesus. Tidak, engkau yang bikin gitu. Engkau yang bikin Yesus telanjang sampai hari ini di atas kayu salib. Kami tidak. Kami memuliakan dia. Dia tidak pernah mati. Dia tidak pernah kalah sebagai Nabi Allah. Tapi diselamatkan Allah. Mohon maaf jika Kainama ada salah dalam kata-kata dan tindakan. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Jazakumullahu khairan katsiran. Selamat berbuka nanti. Ya, syukran. Baik, terima kasih banyak sahabat Ayasofya dimanapun Anda berada, dan untuk Ustadz Ahmad Kainama yang telah menjelaskan ilmu paparan tentang tema yang kita usung pada sore hari ini, yakni Yesus wafat atau tidak pernah wafat. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Kainama secara detail, jadi tonton dari awal hingga akhir. Begitu, kalau kata Ustadz Ahmad Kainama, jangan comot-comot gitu, tonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak sahabat Ayasofya yang sudah menonton dan setia menonton sampai akhir live streaming kita pada sore hari ini. Saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.